Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe YouTube kami dan nyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih. Halo semuanya, salam sejahtera untuk rekan-rekan dimanapun berada yang menyaksikan tayangan kali ini. Kembali lagi bersama Legislator, sebuah perbincangan yang membahas isu seputar peraturan perundang-undangan terkini. Bersama saya Yuliana Ancelombit, mahasiswa klinik hukum legislatif drafting. Baik, saat ini telah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan ahli hukum administrasi negara, sekaligus juga ahli hukum dari hukum administrasi pemerintahan daerah, Bapak Dr. Harsanto Nursadi, SHMSI. Ya. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Baik, apa kabarnya Pak? Baik, baik ya. Baik, alhamdulillah, puji Tuhan ya Pak. Ya. Beliau saat ini juga sekaligus merupakan Ketua Bidang Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelumnya terima kasih Pak telah hadir bersama kami, telah menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini. Senang bertemu Bapak secara langsung kembali setelah pandemi. Pembahasan kami terkait rancangan undang-undang pemekaran wilayah di Indonesia, pemekaran wilayah di Papua, ya, di Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Pegunungan Tengah. Nah, Pak, berbicara soal pemekaran wilayah di Indonesia nih Pak, mungkin pertama-tama Bapak bisa menjelaskan kepada kami konsep pemekaran wilayah di Indonesia itu seperti apa Pak? Oke, ya. Jadi begini, pertama dalam sebuah negara bangsa gitu ya, artinya negara bangsa ini biasanya selalu dihadapkan dengan city state gitu ya. Kalau kita lihat city state Singapura gitu ya, Singapura satu pemerintahannya ujung-ujung daerahnya ketahuan ya, artinya bisa terkontrol. Tapi dalam sebuah nation state yang besar, maka jangkauan pemerintahannya tentunya tidak semudah itu karena luas. Nah, Indonesia sendiri sebelum kemerdekaan itu sudah dibagi dalam daerah-daerah. Tentunya pada era itu daerah-daerah yang dibentuk oleh Belanda. Ya, 17 Agustus 45 itu kita di Jawa punya 3 provinsi dan 76 kabupaten kota. Tapi sekali lagi itu bukan bentukan pemerintah Indonesia. Ya, baru tahun 50-an kita membentuk. Jadi ada undang-undang pembentukan seperti yang Anda tanyakan tadi ya, misalnya yang Anda sampaikan di awal, pembentukan daerah-daerah Papua ya, pemekaran. Nah, baru tahun 52 itu undang-undang membentukan Sumatera Utara, termasuk Aceh masih dan kemudian terus. Nah, kalau dipertanyakan apa sih konsep pemekaran? Inti dari pemerintahan adalah melayani. Nah, pelayanan hanya bisa optimal kalau pemerintah mampu menjangkau masyarakat yang dilayani. Ya. Jadi, bagaimana cara untuk mengoptimalkan? Yang dilakukan adalah memekarkan. Memekarkan artinya membuat daerah-daerah otonom baru. Ya, di situ ada pusat pemerintahan baru, ada pusat pelayanan baru, ya, sehingga masyarakat akan lebih terlayani. Nah, itu konsep dasarnya. Kenapa harus ada pemekaran? Ya, oke. Silakan. Selanjutnya nih Pak, belakangan ini pada perkembangan yang terjadi saat ini, terjadi pemekaran wilayah yang salah satunya langsung pada tahun ini 3. Salah satunya pemekaran wilayah di Papua, 3 pembentukan daerah baru nih Pak. Pertanyaannya, apakah betul bahwa Indonesia saat ini berada dalam moratorium pemekaran wilayah? Ini bagaimana menurut Bapak? Gini, ya, minggu lalu ya itu ada pemberitaan bahwa DPR akan mengesahkan sebelum akhir Juli ini. Kenapa? Karena mereka sebenarnya mengejar hal yang lain, ya, tapi yang sangat terkait. Kenapa? Karena kalau bisa disahkan sebelum Juli, maka akan ada transfer keuangan daerah untuk daerah baru. Nah, itu satu hal ya. Nah, tapi kembali ke pertanyaan, apakah sekarang sedang moratorium? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Pada saat ini kita tidak melakukan moratorium, ya. Tapi sejak 2014, sejak lahirnya Undang-Undang 23 2014 ya,
prosedur menjadi daerah baru itu harus melalui daerah persiapan. Ya, relatively daerah persiapan itu 4 sampai 5 tahun. Ya, jadi ada evaluasi segala macam. Sampailah 5 tahun baru dia menjadi sebuah daerah otonom baru. Jadi itu berubah sama sekali dengan konsep Undang-Undang 32 2004. Ya, pada saat itu diajukan ya dari bawah ya bottom up, kemudian disetujui DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, DPRD provinsi, dan kemudian masuklah ke DPR, diolah, pemerintah menyetujui, maka jadilah sebuah daerah otonom baru. Nah, sekarang semua daerah otonom baru harus melalui masa persiapan, dan itu 3 tahun evaluasi. Ya, jadi kalau dalam skema saya ya 5 tahun lah dia menjadi sebuah daerah otonom baru. Nah, itu yang pertama. Jadi melalui proses. Yang kedua, PP-nya belum ada. Syaratnya sudah ada sebagian di undang-undang, tapi PP-nya. Kenapa perlu PP? Karena kaitannya dengan nanti perankingan daerahnya, kemudian potensi dan segala macam itu akan diatur oleh PP. PP yang lama sudah tidak sesuai lagi. Kenapa? Karena PP yang lama kan menginduk pada Undang-Undang 32 2004. Ya, jadi saya tegaskan lagi, ini bukan masalah moratorium, ya, tapi undang-undangnya atau pengaturan yang ada di Undang-Undang 23 belum memungkinkan karena harus proseduralnya berbeda dan segala macam. Ya, jadi harus diluruskan ya. Kalau ada orang yang menyebut kita sedang moratorium, tidak, ya, tapi prosedurnya belum bisa dilaksanakan. Itu tepatnya. Ya, jadi memang dari 2014 sampai 2022 maka belum ada kan sama sekali belum ada daerah otonom baru. Ya, oke. Begitu ya. Jadi jangan salah, ya. Oke, Pak. Jadi belum ada peraturan pelaksana dari undang-undang itu untuk meluruskan. Ya, baik, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ini masuk kepada wilayah di Papua langsung terkait pembentukan daerah operasional, daerah otonom baru. Pada April, kalau saya tidak salah, 12 April lalu, itu DPR secara resmi menetapkan 3 rancangan undang-undang pembentukan daerah operasional baru, pembentukan daerah 3 daerah yang saya sebutkan tadi ya Pak. Itu secara resmi DPR itu menjadi inisiatif dari DPR itu sendiri. Sedangkan di dalam kalau kita melihat lagi ke Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang 2 2021 itu pada ketentuan pasal 76 ayat 2-nya itu Pak, itu menyebutkan bahwa pemerintah dan DPR itu dapat juga melakukan pemekaran provinsi dan kabupaten kota menjadi daerah otonom. Nah, bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal ini? Apakah ada sisi positif atau negatif apabila pemekaran wilayah sifatnya itu bukan inisiatif dari daerah itu sendiri, Pak? Baik. Jadi begini. Pertama saya mau jawab dulu tentang apakah memang perlu Papua dimekarkan, gitu ya. Saya pernah punya pengalaman sudah cukup lama ya, terbang dari Manokwari ya Papua Barat ke Jayapura. Itu pesawat terbang relatively 2 jam, ya, mungkin 1,5 atau kira-kira segitu. Kalau di Jawa, di Jakarta 2 jam itu sudah sampai Surabaya, ya. Atau kalau ke Sumatera mungkin sudah sampai Medan, kurang lebih lah kira-kira begitu. Bayangkan ya dengan alam Papua yang luar biasa gitu ya, yang berat ya, luar biasanya selain hutan dan segala macam ya. Kapan gubernur di Jayapura akan keliling dengan daerah yang sangat berat ya dari Jakarta ke Surabaya. Sekarang kalau Jakarta Surabaya lewat tol ya 6-12 jam sampai. Tapi di Papua hal itu tidak mungkin. Bukan tidak mungkin, sangat sulit. Nah, ya, jadi pemekaran itu menurut saya memang sudah harus ya. Tadi konsep awalnya kan pelayanan ke masyarakat ya. Makin jauh pemerintahan, maka makin sulit melayani masyarakat. Maka menurut saya memang sudah tepat rencana pemekaran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apakah
karena ini nampaknya inisiatif pusat gitu ya, dibanding dia jadi top down dibanding bottom up. Nah, jadi begini, dalam sejarah perjalanan panjang Indonesia ya, dan kemudian juga dengan pembentukan daerah-daerah, memang ada dua apa ya, semacam paradigma lah, atau dua pendekatan. Pertama adalah pendekatan efisiensi. Nah, apa itu? Pendekatan efisiensi ini lebih mengarah kepada bagaimana pelaksanaan pemerintahan di daerah, termasuk pelayanan ke masyarakat, itu sesuai keinginan pusat. Ya, sesuai dengan keinginan pusat. Nah, di sisi yang lain ada pendekatan lokal demokrasi. Ya, sebenarnya lokal demokrasi ini sudah mulai didorong sejak Undang-Undang 2299 ya. Jadi kalau kita melihat sejarah, sejak Undang-Undang 2299 itu daerah-daerah dibentuk bukan oleh pusat tapi bottom up, usulan dari bawah. Dari daerah. Nah, sekarang kita lihat faktanya di Papua ya. Dengan segala hormat saya kepada teman-teman Papua ya, saudara-saudara saya di Papua, Papua memiliki sumber daya yang luar biasa, ya, tetapi juga alam yang luar biasa beratnya, ya. Jadi harus ditangani secara khusus. Plus ada masalah politik, ya, ada masalah kekerasan, ada masalah HAM segala macam banyak. Jadi saya melihat di sisi ini pemerintah mengambil pendekatan yang pertama, yaitu efisiensi. Nah, jadi bagaimana daerah dibentuk, ya mungkin dalam tanda kutip kemauan pusat, gitu ya. Tapi tentunya dikomunikasikan ya, karena DPR, DPRD dan kepala daerah pasti tahu, ya pasti tahu, ya dikomunikasikan. Jadi tidak semata-mata berangkat dari sepenuhnya usulan daerah. Ya, jadi dia tidak sekan pembentukan 3 provinsi ini tidak semata-mata memang usulan dari masyarakat Papua sepenuhnya gitu kan. Bahkan kan sekarang banyak di berita-berita banyak yang menentang gitu ya. Adalah MRP yang ya Majelis Papua ya, itu masyarakat Papua. Itu juga menolak, merasa tidak diikutsertakan dan segala macam ya. Nah, sebenarnya harusnya ini bisa diatasi ya. Jadi terlepas itu ada 2 pendekatan, efisiensi dan lokal demokrasi ya, tetapi harusnya ini nyambung. Artinya pemerintah memiliki tujuan yang baik untuk bagaimana mendekatkan pelayanan di satu sisi, tapi juga masyarakat di Papua ya seharusnya juga ikut serta mendukung ini. Kenapa? Karena itu tujuannya untuk melayani mereka. Ya kan? Pada suatu saat misalnya tadi jarak yang 2 jam, kalau ada 2 provinsi berarti kan 1 jam. 1 jam artinya kan lebih dekat ya, dan kemudian pelayanannya akan menjadi optimal. Jadi saya melihat di satu sisi ini cukup baik ya dalam konteks pendekatan bagaimana mendekatkan pelayanan publik ke masyarakat ya nantinya ya. Nah, tapi memang tetap ada eksesnya, yaitu dianggap tidak bottom up. Ya kan, tidak dari benar-benar keinginan masyarakat di Papua. Nah, ini yang mungkin ya tetap ada gejolak dalam konteks ini. Nah, ini tinggal sekarang bagaimana pemerintah masuk DPR membuktikan bahwa tujuan mereka ini tentunya nanti akan mensejahterakan masyarakat. Ya, itu. Oke. Gimana? Oke, berarti untuk inisiatif pemekaran daerah itu tidak semata-mata harus sepenuhnya inisiatif dari daerah itu sendiri ya Pak? Betul, ya. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak, terdapat pula ini kekhususan pemekaran daerah Papua. Seperti yang tadi Bapak sempat mention juga di pembahasan awal Pak terkait daerah persiapan ini. Di dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perubahan Otonomi Khusus sendiri itu Pak, kalau tidak salah ketentuan pasal 93 itu dalam ketentuannya itu tidak melewati tahapan daerah persiapan seperti yang tadi Bapak bilang. Kalau daerah persiapan itu relatifnya 4-5 tahun. Tapi kalau di Undang-Undang Pemda
itu minimalnya 3 tahun ya Pak, kalau saya tidak salah. Nah, menurut Bapak apakah hal ini berdampak baik atau buruk terhadap kondisi Papua ke depannya Pak? Ya, kembali lagi begini. Saya dari pengamatan saya ya selama ini ya, sebenarnya kenapa sih harus ada daerah persiapan gitu ya? Tujuan utamanya adalah untuk melihat ya apakah betul pembentukan kabupaten kota atau provinsi ya itu bisa optimal gitu ya, karena dalam banyak kasus pembentukan pada era-era sebelum 2014 daerah yang dibentuk baru itu tidak berkembang gitu ya, tidak berkembang dan segala macam. Maka sebenarnya konsep dasarnya itulah perlu persiapan. Jadi persiapan 3 tahun ya, kemudian dievaluasi 1 tahun ya, kemudian barulah tahun kelima dia menjadi daerah otonom. Kan seperti itu konsepnya sebenarnya ya. Jadi terbentuknya daerah otonom baru sebenarnya memang sudah matang. Nah, bagaimana dengan kasus Papua ya? Kasus Papua tadi Undang-Undang 2 2021 ya, itu menyebutkan membypass itu ya, artinya membypass masa persiapan. Ya, kembali lagi. Ini ada 2 sisi yang bisa kita lihat. Sisi pertama, kalau memang pemerintah tujuannya lebih kepada bagaimana pendekatan efisiensi tadi ya. Jadi cepat kemudian terbentuklah baru. Nah, ada sisi baiknya yaitu segera terbentuk pemerintahan. Tapi ya ini yang tidak kita harapkan tentunya. Sisi yang kemungkinan muncul adalah daerah yang dibentuk ini tidak siap. Ya, karena walaupun pemerintahan kabupaten kotanya sudah running sejak lama ya, tetapi kan dalam sebuah bentuk provinsi dia belum pernah dikelola secara provinsi. Jadi yang mudah-mudahan ya dengan perhatian pemerintah yang lebih besar ke saudara-saudara kita di Papua ya, pendekatan efisiensi ini juga berdampak baik gitu ya. Artinya walaupun dia tidak melalui proses persiapan, tetapi pembentukan yang top down ini juga bisa optimal. Itu harapan saya ya. Jadi ya karena kekhususan ya, ini kondisi khusus ya. Saya sih sejujurnya tetap berharap sebenarnya melalui tahap persiapan sehingga matang gitu ya, matang di daerah ya, benar-benar sudah terbentuk ya bagaimana provinsi itu berjalan. Nah, tapi sekali lagi kalau ini lebih kepada pendekatan efisiensi dan akan mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat Papua ya kenapa tidak gitu ya, seperti itu kalau menurut saya. Oh baik, berarti pemekaran wilayah yang Papua ini kan seperti yang Bapak sempat bilang dilakukan pendekatan efisiensi saat ini untuk mempercepat akses pelayanan di Papua itu sendiri, mempermudah lah akses pelayanan di Papua itu sendiri. Baik Pak, kita ke pertanyaan yang terakhir Pak. Pada saat ini kan salah satu daerah yang hendak dimekarkan di Papua ini salah satunya ada Papua Tengah, Pak. Papua Tengah pada saat tahun 1999 itu pernah menjadi agenda pemekaran wilayah juga pada saat itu bersama dengan provinsi, ada 2 provinsi waktu itu, Irian Jaya Barat yang sekarang Papua Barat, kemudian Irian Jaya Tengah yang sekarang Papua Tengah, rencana Papua Tengah benar Pak. Jadi pada saat itu berdasarkan riset yang saya lakukan, pemekaran provinsi Papua Barat dan Papua Tengah, jadi pada saat itu yang dimekarkan yang jadi provinsi baru itu hanya provinsi Papua Barat, menggunakan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2003 Pak. Jadi pertanyaannya Pak, kira-kira nih Pak, pada saat ini kan Papua Tengah juga hendak dimekarkan. Nah, berarti apakah memungkinkan tidak Pak kalau pembentukan Provinsi Papua Tengah ini bisa menggunakan dasar hukum Impres 1 2003 Pak? Baik, begini. Kita harus paham betul apa itu undang-undang dan apa itu impres ya. Itu harus kita paham betul ya. Pembentukan daerah di Indonesia ya, di konstitusi juga disebutkan itu berdasarkan undang-undang. Ya, jadi penetapan undang-undang. Nah, impres itu kan pada dasarnya sebenarnya bukan
dia ada dia ada dalam sistem pemerintahan kita, tetapi dia bukan mengandung norma yang atau membentuk sebuah norma baru yang berupa penetapan, ya. Jadi menurut saya ya, menurut hemat saya, kalau memang pemerintah pusat berniat untuk membentuk atau memekarkan Papua menjadi daerah otonom baru, ya tunduk saja dengan atau mengikuti prosedural pembentukan dengan undang-undang saja, ya. Nah, bagaimana dengan impresnya? Kalau usul saya, impresnya dicabut aja, ya. Jadi pembentukan undang-undangnya berjalan, ya, sampai selesai, tapi impresnya sebaiknya itu dicabut, karena itu akan selalu jadi pertanyaan di masyarakat. Terus impresnya untuk apa? Terus impresnya masih hidup dan segala macam, ya. Jadi menurut saya produknya itu dicabut, sementara pembentukannya tetap dengan undang-undang, sehingga tadi tidak lagi akan menimbulkan kisruh baru. Wah, ini hanya dibentuk berdasarkan impres dan segala macam. Tentunya nanti akan menimbulkan kisruh hukum yang baru. Itu sih menurut saya. Jadi bahasa sederhananya, lupakan impres, ya, cabut. Tapi ini bentuklah daerah Papua Tengah, termasuk Papua Tengah dengan undang-undang sebagaimana yang sekarang sedang diproses di DPR. Begitu menurut saya. Berarti supaya landasan hukumnya lebih betul. Baik. Oke, teman-teman, jadi konsep pemekaran wilayah itu sendiri mempermudah akses pelayanan dari pemerintah pusat ke daerah. Bisa dilakukan melalui dua pendekatan seperti yang tadi Bapak sebutkan, pendekatan efisiensi dan pendekatan lokal demokrasi. Jadi untuk pemekaran wilayah di Papua itu sendiri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa akses yang sangat sulit, sumber daya alam yang begitu banyak, untuk itu diperlukan adanya akses, mempermudah akses sehingga pelayanan itu bisa merata ke semua daerah di Papua. Baik, terima kasih Bapak untuk waktu dan kesempatannya pada kali ini. Terima kasih teman-teman sekalian. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube kami, Legislatalk, dan nantikan episode-episode selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video ini. Follow juga sosial media kami di Instagram dan Facebook, Indonesia Center for Legislative Drafting.